Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah. Di siang hari ini kita telah melakukan kewajiban kita salat zuhur, lalu kita masih mau meluangkan waktu kita untuk menambah sekali lagi ilmu pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kajian kita kemarin sudah membahas tentang fadilahnya wudu, ya, tentang definisi wudu, kemudian keutamaan wudu, pahala apa yang kita dapat dari wudu. Kemudian sudah kita bahas juga sebagian dari fardu-fardunya wudu, ya. Sebagaimana maklum bahwasanya wudu ini kunci sahnya sholat. Kalau wudunya sah, insya Allah sholatnya bisa sah, ya. Tapi kalau wudunya sudah tidak sah, maka otomatis sholat kita juga tidak akan sah. Jadi perlu penting banget belajar wudu, ya. Dan yang kemarin sudah kita bahas fardu-fardunya wudu ada 6, ya. 6 ini yang 4 dalilnya diambil dari Al-Quran, yang 2 diambil dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Apa itu fardu-fardunya wudu? Yang pertama niat, ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap kepala atau sebagian kepala. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib, harus berurutan, ya. Sebagian sudah kita bahas yaitu niat, ya. Kapan waktunya niat, ya. Dari mulai pengertian niat kita ulangi sedikit. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Beda sama azam. Azam itu kita ingin mengerjakan sesuatu tapi nanti ntar mau beli handphone, itu namanya azam, bukan niat. Kalau niat itu dikerjakan, ya, sengaja melakukan berbarengan dengan pekerjaannya, ya. Berarti kalau wudu, pekerjaan pertama dalam wudu yang wajib adalah membasuh muka. Berarti niat harus berbarengan dengan membasuh muka, gitu, ya. Ini niat, ya, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang ambil air dulu kemudian dia niat baru basuh muka tanpa niat, tidak sah wudunya, karena tidak bareng dengan pekerjaan wudunya, gitu, ya. Nah, kemudian niat ini hukumnya wajib di setiap ibadah pada umumnya. Ghaliban pada umumnya hukum niat wajib, ya, kecuali niat memandikan jenazah. Nah, ya, niat memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah wajib ibadah, tapi niatnya sunnah. Artinya kalau dia nggak niat nggak sah mandinya, ya. Jadi makanya ada kalimat hukum niat itu wajib biasanya. Arti biasanya berarti ada kondisi luar biasa. Seperti ini, mandi jenazah hukumnya wajib, niatnya sunnah. Kebalikannya, ya, mandi sunnah seperti mandi pengen sholat Jumat, hukumnya apa? Kan sunnah, ya. Mandi sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Nah, ini, ya. Jadi pada dasarnya hukum niat itu adalah wajib di setiap ibadah kecuali ketika memandikan jenazah, ya. Kemudian tempatnya niat kemarin sudah kita bahas di hati. Yang dianggap niat itu di hatinya. Kalau kita ucapkan saja di hati nggak niat, maka belum niat, ya. Cuma ucap doang, sama seperti sholat tadi itu, usolli fardhu zuhri, tapi ketika takbir nggak niat, maka sholatnya tidak sah di madzhab Imam Syafi'i, ya, karena yang dianggap dalam niat adalah niat di hati, gitu, ya. Adapun mengucapkan niat hukumnya sunnah saja, dibaca boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa, yang penting di hatinya niat, ya. Bagaimana niatnya wudu, ya, caranya niat tergantung ibadah. Kalau wudu ya niat wudu, sholat niat sholat, ya. Mana sudah kita bahas niatnya wudu. Yang pertama nawaitul wudu, cukup tuh, ya. Atau nawaitu fardhul wudu boleh, atau nawaitul wudu'a al wajib boleh, ya. Jadi niat wudu itu cukup deh. Atau nawaitu raf'a hadatsil asghar, saya niat mengangkat hadas kecil boleh. Atau nawaitu raf'al hadath, saya niat mengangkat hadas enggak menyebut kecil boleh juga, ya. Atau nawaitu thaharah al wajibah, saya niat bersuci yang wajib, cukup, ya. Atau nawaitu thaharah li shalah, saya niat bersuci untuk sholat, boleh.
Yang tidak boleh, yang boleh juga nawaitu istibahati fardhu shalah. Saya niat diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu, boleh juga. Ya, ini semua niat-niat yang saya sebutkan itu boleh kita baca, kita niatkan. Yang tidak boleh, yang tidak cukup adalah nawaitu thaharah. Saya niat bersuci. Nah, kalau bersuci ini nggak pakai kalimat wajib, bukan toharoh wajib, dan saya niat bersuci, nggak pakai yang wajib. Ini nggak cukup. Kenapa? Karena yang namanya bersuci ada macam-macam. Ada bersuci dari hadas kecil, ada bersuci dari hadas besar, ada bersuci dari najis, ada bersuci dengan cara yang sunnah dan yang wajib. Ya, ada mandi, nggak cuma wudu, ada tayamum bersuci juga. Nah ini nggak jelas. Jadi kalimat yang tidak jelas ini tidak sah kita gunakan ketika kita niat dalam wudu. Ya, jadi hati-hati kalau niat wudu minimal gini aja dah. Nawaitul wudu udah minimal cukup. Atau nawaitu fardhu wudu. Saya niat wudu yang wajib, gitu ya. Kemudian pembahasan masalah niat adalah zamannya niat, waktunya niat kapan? Awalul ibadah, di awal ibadah. Kalau ada orang wudu nih, udah sempurna soal wudunya, setelah basuh kaki baru saya niat wudu, nggak sah. Karena yang dianggap wudu itu waktunya berbarengan dengan awal ibadah. Di hampir semua ibadah seperti itu hukumnya. Kecuali dalam beberapa perkara, diantaranya ketika puasa kemarin. Puasa nggak mungkin kita barengin dengan awal puasa. Awal puasa itu dengan terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nggak mungkin kita nungguin fajar. Ya, tungguin jam berapa fajar? Ya, ketika fajar masuk langsung niat, malah nggak sah puasanya. Apalagi kalau puasa wajib. Kalau puasa Ramadan, puasa qadha itu harus tabiitun niat, harus menginapkan niat yang di malam hari. Kalau puasa sunnah nggak masalah. Ya, mau habis subuh, yang penting di mata kita sebelum zuhur. Misalnya kita hari Senin mau puasa nih, ya, atau besok atau hari Kamis nih, ya hari ini mau puasa, ya. Belum niat malam, bangun-bangun subuh, bagaimana nih? Niat setelah subuh boleh, yang penting sebelum zuhur. Ini di mata kita Imam Syafi'i. Bahkan ada yang berpendapat sampai sebelum asar. Tapi pendapat terkuat sebelum zuhur masih boleh niat kalau puasa sunnah. Atau misalnya kita awalnya nggak niat puasa, malam nggak niat puasa, pas pagi-pagi mau sarapan, mah ada sarapan apa? Ada apa-apa? Duitnya mana? Kagak punya, ya. Kagak ada makan gimana? Ya niat puasa aja dah. Nah boleh nggak? Boleh. Ini pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika masih hidup begitu. Nanya sama Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya, ada apa di rumah katanya? Ada makanan apa di rumah? Kata Sayyidah Aisyah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Idzan anak shaim. Kalau gitu anak puasa. Ya, ini kita begitu juga harusnya sama suami ini. Pulang ke rumah mah ada masakan mah? Nggak ada mah. Ada apa gimana? Ya puasa aja dah. Ya, itu kalau bininya emang nggak ada makanan. Kalau malas ya tegur. Nggak masak kalau gitu ya. Tegur. Ya, ini. Jadi niat itu berbarengan dengan awal ibadah kecuali puasa. Kecuali juga zakat. Nggak harus ketika ngeluarin duit itu mau ngeluarin zakat niat. Ini saya niat zakat, nggak harus. Yang penting kita punya duit, kita hitung-hitung nih, udah nyampe nisab, kita keluarin zakatnya, kita niatin ini duit saya ini buat zakat. Mau ngasihnya kapan ke zakat? Kalau bisa secepatnya, dan ketika menyampaikan itu nggak perlu kita niatin lagi, karena sudah diniatkan. Ya, nggak harus berbarengan. Wal udhiyah, nyembelih hewan, jawab gitu juga. Nggak harus ketika nyembelih potong kambing niatin dulu juga boleh. Ya cuma biasanya kita gitu, ketika nyembelih sebutin tuh, ya ini udhiyahnya nasi fulan gitu ya, sebutin. Boleh juga, nggak masalah. Ya. Kemudian syaratnya niat. Niat apabila ingin sah harus memenuhi syarat. Yang pertama apa? Islamun nawi. Yang niat harus orang Islam. Kalau ada orang kafir di sini non Muslim, ya mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, niat. Saya niat puasa besok kayak orang Islam. Niat puasa Ramadan sah nggak? Nggak sah. Walaupun dia sahur, dia nggak makan, nggak minum sampai maghrib, nggak sah puasanya karena syaratnya niat harus orang Islam. Karena selain orang Islam, laisa ahlan dan ibadah, tidak berhak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sah ibadahnya. Makanya segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang non Muslim dari segi kebaikan, mungkin Allah balas di dunia tuh. Dia bantu orang, dia sedekahin orang fakir, gitu ya. Bantu banyak orang non Muslim bahkan kadang lebih hebat ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika tsunami, ya saya pernah dikirim waktu kejadian tsunami saya dikirim ke sana. Itu banyak tuh orang-orang Kristen, orang-orang Barat datang dari gereja bantu kasih bantuan. Ya, ini bagaimana ada pahalanya nggak? Nggak ada.
Syaratnya ingin dapat pahala harus iman dulu pada Allah Subhanahu wa taala, harus masuk agama Allah dulu, masuk Islam dulu. Ya. Nah, makanya ada yang mengatakan orang-orang non-muslim ya, itu Allah balas kebaikannya di dunia saja. Di akhirat udah gak ada utang lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Cina itu membantu Masya Allah, dan dia percaya dibalas sama Tuhan. Gitu kata dia. Ya, itu memang akan Allah balas di dunia. Allah kasih itu dia. Cuma di akhirat enggak. Ya. Rahimnya Allah, rahmatnya Allah di akhirat cuma untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi syaratnya niat harus orang Islam. Ya. Kemudian at-tamyiz, orang yang memiliki akal sehat. Sudah tamyiz ini artinya sudah bisa membedakan. Arti tamyiz itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan arti tamyiz di sini adalah yang sudah bisa makan sendiri. Artinya anak kecil yang masih bayi, dia kalau atau masih umur setahun, ya belum bisa makan sendiri, tiba-tiba dia sholat, nggak sah. Kenapa? Dia belum tamyiz. Ada yang mengatakan arti tamyiz di sini sudah bisa cebok sendiri. Kalau belum bisa cebok, berarti belum tamyiz. Ya beda ya antara tamyiz sama balik, beda hukumnya. Tamyiz ini di bawah balik, masih kecil cuma sudah bisa makan minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa membedakan kiri dan kanan. Kalau ditanya mana kanan, mana kiri, itu namanya sudah tamyiz. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan arti tamyiz yang sudah bisa menjawab kalau ditanya. Namanya siapa? Oh, Abdullah. Itu tamyiz. Bapaknya siapa? Fulan. Nah, itu bertamyiz namanya. Ya. Kalau belum tamyiz tidak sah niatnya, ya. Kemudian juga dikatakan di sini tidak sah niatnya anak yang belum tamyiz, wal majnun, dan orang gila. Nah, orang gila sholat. Dulunya pernah benar, ya pernah sehat, ya tiba-tiba karena kebanyakan ilmu nggak kuat nerimanya atau putus cinta, stres. Ini hati-hati makanya nih, ya masalah harta, masalah perempuan, jangan kebangetan cinta, jangan kebangetan jadi pikiran. Ya, kita cinta sama seorang wanita, kalau kehilangan nggak kesampaian, jangan gila, jangan stres. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Habib habibaka haunamma asa an yakuna baghidhuka yawma." Kalau ente cinta sama kasih ente, katanya jangan terlalu kebangetan. Cinta banget, kalau kita ngomong gitu ya. Saya cinta setengah mati doang, kita mati. Cinta setengah mati dah. Ya, jangan saya mati, jangan. Ya, kalau cinta sama seseorang, sama seorang kasih, jangan keterlaluan. Kata Sayyidina Ali, siapa tahu suatu hari dia akan jadi musuh kamu. Ya, wa baghidhuka haunamma asa an yakuna habibaka yawma. Tapi kalau benci sama seseorang, jangan benci banget. Gosip ampun dah sampai ogah dah. Nanggur juga ogah, perempuan jelek begitu ogah dah. Cudus segala macam. Kita katain dulu. Siapa tahu suatu hari kita jatuh cinta sama dia. Nah, kan hati-hati ya. Jadi orang tuh sedang-sedang aja cinta sesuatu. Cuma ya dia depan istri jangan ngomong begitu ya. Senengin dia. Bang, kamu cinta banget sama saya? Enggak, biasa aja. Ya, jangan gitu juga. Ya. Jadi kagak sayang sama kita. Ya, senengin dia. Kita sayang banget sama kamu. Cuma di hati kita yang positif banget. Ya, hati-hati. Siapa tahu ya bisa jadi musuh kita. Ya, kan gitu kan. Jadi standar aja, biasa-biasanya. Yang cinta yang boleh kebangetan cuma untuk Allah dan Rasulullah SAW. Gak ada yang lainnya. Ya, urutannya begitu, cinta sama Allah, kemudian sama Rasulullah, baru pada orang tua kita. Baru istri kita. Jangan sampai ngalahin orang tua gara-gara istri. Ini kadang udah nikah, wah, lupa ngunjungin ibunya. Biasanya ibunya nih bawain kue tiap bulan, bawain buah tiap bulan, gara-gara punya bini, lupa udah ogah. Kadang mau ngasih orang tua takut gara-gara bini, ada begitu. Ada yang begitu? Ya, pengen ngasih orang tua takut, diam-diam. Jam-jam kan cuma sama istri. Dia marah, ya Allah, duit kita yang kerja. Mau ngasih orang tua takut tahun ini. Hati-hati nih, ya. Dulu ada yang begitu sahabat Rasulullah sampai nggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, nggak bisa mengucap kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Ya, ibunya marah, gak rela. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, ya, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Orang yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya, maka dia dapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat seluruh manusia. Hati-hati, ya, jangan gara-gara istri kita lupa sama orang tua. Ingat, ya, orang tua gak ada bekasnya, istri bisa jadi bekas kan? Bisa. Kita cerai, kita ribut, cerai bekas. Orang tua nggak bisa. Walaupun marah kayak apa juga, gua gak anak, tetap aja anak dia. Ya, itu nggak ada bekasnya orang tua. Hati-hati dengan orang tua kita.
khususnya ibu kita. Ya, dan kita sebagai orang tua juga hati-hati kalau ngomong, kalau mengucap sama anak, sumpah ibu, ya, larang, hati-hati ke orang tua nih. Doa al-walid di walidihi kadoa anbiya di ummatihi, kadoa nabi di ummatihi. Doa seorang tua buat anaknya seperti doa dari seorang nabi buat umatnya. Kabul, hati-hati. Makanya kita paling rendah tuh, tahu itu tuh. Jadi batu tuh orang. Ya Allah, hati-hati. Ya kita jadi orang tua juga hati-hati. Kita sebagai anak pun juga hati-hati, jangan orang tua marah. Ya, senangin orang tua, khususnya udah tua. Ya, cari ridhonya dia, cari doanya dia. Itu yang penting. Ya, hidup dapat berkah. Hidup bisa berkah kalau orang tua ridho. Ya, Allah ridho sama kita kalau orang tua ridho sama kita. Ini hati-hati. Ya. Kemudian dikatakan juga di sini al-ilmu bil manwi. Orang pengen sah niatnya harus tahu cara apa yang dia ingin niatkan. Ente masuk muka dia ngapain? Ya nggak tahu, kita larang aja. Niatnya apa? Nggak tahu. Ini namanya wudu. Ya, wudu itu caranya begini gitu ya. Nah, baru sah niatnya. Kalau niat doang, saya cuci tangan. Ini apa nih? Nggak tahu ya. Niat apa? Nggak tahu juga. Bu ikutin aja. Nggak sah. Harus tahu caranya apa? Harus tahu perkara yang ingin dia niatkan. Ya. Oh ini kalau saya begini namanya wudu. Caranya gimana cara wudu? Niatnya diajarin. Udah tahu itu sah. Jadi kalau cuma ikut-ikutan doang belum sah niatnya. Gitu ya. Kemudian syarat sahnya niat juga ada mengityan bima yunafiha. Tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Contoh lagi wudu tiba-tiba naudzubillah murtad. Lagi wudu murtad ada kan? Mungkin bisa jadi. Ya, lagi tengah-tengah wudu, ya, baru basuh muka, ceweknya nelfon. Bang, kalau mau sama saya masuk Kristen. Ya, mau ada Kristen. Wah, batal wudunya. Karena syaratnya wudu itu harus orang Islam, sedangkan dia mendatangkan sesuatu yang menafikan, mentiadakan syaratnya niat, yaitu Islam. Ya. Atau di tengah-tengah wudu dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Lagi wudu, baru muka kentut, batal, ulang lagi. Nggak boleh dilanjutin, ulang muka lagi, niat lagi. Karena dia mendatangkan sesuatu yang membatalkan niat tadi. Ya. Nah, ini atau lagi wudu digodain sama istrinya, colek, batal lagi, ulang lagi. Ya, mungkin kalau lagi wudu jangan sama istri. Kalau perlu kunci istri kamar, kita wudu dah. Kita digangguin sama dia, batal kita ada rame-rame wudunya. Ya. Kemudian ada muta'alliqi qad'iha bi syai'in. Tidak boleh menggantungkan membatalkan niat dengan sesuatu. Ya. Contoh kita lagi sholat. Ya. Niat lagi sholat, benar nih sholat, di tengah-tengah sholat. Entar kalau handphone bunyi saya batalin. Batal tuh. Ya, berarti ente menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu, nggak boleh. Ya, kalau apa namanya bos saya manggil saya batalin, nggak boleh. Ya, lagi sholat nih, itu langsung batal tuh, nggak nunggu dipanggil dulu, langsung batal, karena sudah menggantungkan niat. Berarti niatnya nggak mantap, gitu ya, dalam mengajarkan ibadah. Nah ini syaratnya niat. Yang terakhir syaratnya niat, tahaqqul muqtadi, harus sudah yakin perkara yang mewajibkan dia. Contoh. Ya, dalam bab wudu misalnya. Dalam bab wudu enggak boleh wudu dalam kondisi ragu. Contoh. Tadi saya kentut apa enggak ya? Nah, pernah enggak begitu? Pengen wudu nih, ya pikir dulu. Tadi saya kentut apa enggak ya? Atau nyentuh cewek apa enggak tadi? Nah, ya, ragu nih. Nah, udah dah, wudu aja dah. Kan gitu kita. Ihtiyatan, hati-hati. Wudu kita, ya. Nah, setelah wudu atau setelah sholat bahkan misalnya ingat-ingat, wah iya tadi nggak nyentuh, tadi nggak nyentuh cewek, berarti wudunya masih ada, sah, itu nggak masalah. Ya, tapi, nah masalahnya gini, kalau seandainya setelah wudu atau setelah sholat dia ingat, yakin, iya benar tadi itu, anak kentut tadi sampai dikatain teman-teman, misalnya gitu ya, udah selesai wudu nih, atau setelah sholat bahkan, maka hukum wudunya yang hati-hati tadi tidak sah. Hukum wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, dia sudah sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia ketika wudu belum yakin apakah ada perkara yang mewajibkan dia wudu atau tidak. Paham maksudnya? Ya, makanya para ulama ngajarin, kalau seandainya kita ragu tadi batal apa enggak, batalin aja. Biar yakin kan? Batal. Ustaz, gimana batalin? Kencing di mana saya ini? Enggak ada WC. Emang batalin kencing doang. Batalin dengan cara yang tidak haram. Jangan pegang cewek, jangan.
wah apa gimana ya, mau cewek cakep pokoknya jangan, haram itu ya. Salah satu yang membatalkan keluar sesuatu, kencing atau ketut, satunya nggak sakit perut ini, nggak kepet kencing gimana. Salah satu juga membatalkan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Menyentuh kemaluan artinya batang kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Bapak cari pojokan aja, udah batal selesai, wudhu udah baru gitu. Biar yakin wudhunya sah jadinya, daripada ragu-ragu. Ya, ulama beneran nih, bukan horor. Emang ulama ngajarin begitu supaya yakin wudhunya sah, mendingan batalin dulu. Jangan sampai ketika kita sudah wudhu, sudah sholat ingat, ya iya benar tadi tuh anak kentut tuh. Nah, gimana pertanyaan? Kan tadi saya sudah wudhu nih, untuk hati-hati. Syaratnya wudhu supaya sah niatnya harus yakin sudah ada perkara yang membatalkan. Sedangkan ketika wudhu kita nggak yakin, batal apa enggak, paham maksudnya? Ya, nah, makanya untuk lebih yakin, lebih mantap lagi, batalin aja dengan cara yang tidak haram gitu. Ya, dengan cara yang tidak haram. Kalau misal kentut ya udah batal, kencing batal. Nggak ada kentut, nggak ada kencing, ya udah. Salah satu caranya menghilangkan akal, tidur bentar, batal. Ya, tapi kelamaan terbablas lagi, ya udah, itu aja udah masukin, udah selesai. Ya, dengan syarat telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar, bagian dalam. Dan yang membatalkan itu hanya bagian batang saja kalau laki-laki. Maluannya, kalau bagian kosbah apa namanya telurnya, dia off itu nggak batal. Ya, ingat ya. Dan tadi di bab apa mubtilatul wudu itu ada apa saja yang batal wudu akan kita bahas. Biar jelas. Ini fikih itu kadang kelihatannya jorok, tapi bukan jorok. Ya, ini fakta nih benar-benar ulama kita membahas itu supaya tahu ini batal apa enggak nih. Gitu ya. Kadang orang begitu, oh berdarah lu mimisan batal betul. Enggak. Ya, cuma najis harus dibersihin gitu aja. Ya, ini karena nggak ngerti. Puasa nangis batal, bukan batal. Puasa nangis batal, ya. Marah batal, bukan batal. Pahalanya doang, ya berkurang. Harus membedakan tuh, harus ngerti ilmunya, ya. Jadi itu 6 syarat dalam wudu, harus dalam niat. Kalau memenuhi syarat maka niatnya sah, gitu ya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah ats-tsani ghuslul wajhi, membasuh wajah, ya. Membasuh wajah. Mana batasan wajah? Wa hadduhu tulan ma baina munabati sya'ri ra'si ila muntahal lahyain. Batasan wajah ya adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Ini kalau saya buka maaf ya. Ini rambut kita rata-rata di sini nih. Ya. Sampai mana? Sampai muntahal lahyain, sampai akhir dari dagu. Nih, tempat tumbuhnya jenggot. Sini. Ya. Ini batasan muka dari segi panjangnya begini. Kemudian wa'urdon, lebarnya muka ma bainal udhunain, antara dua kuping. Ini kuping. Ini namanya muka. Sini muka. Makanya kalau kelas matematika hukum matematika enggak berlaku dalam bab fikih, ya. Kalau ada persegi panjang, lebih panjang mana? Panjang sama lebar? Panjang mana? Panjang sama lebar? Panjang kan? Lebar lebih pendek kan? Kayak begini nih. Ini panjang, ini lebar. Ini pendek kan lebar. Yang ini panjang. Cuma dalam fikih kan panjangnya muka, nih, biasanya orang satu shider rata-rata mukanya. Tapi lebarnya lebih menyampai. Nah, berarti hukum rumus matematika nggak berlaku di fikih. Ya, dalam bab menentukan panjangnya atau luasnya muka kita. Biasanya panjangnya satu shider. Nah, ini ghaliban, normalnya begitu. Artinya orang normal dianggap mukanya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dagu atau tempat tumbuh jenggot. Ya, lebarnya ke sini. Pertanyaan, Ustaz, ini orang rambutnya bisa ke sini? Botak sininya, Profesor, ya kan? Botak sini. Apa dia basuh dari sini? Enggak, kita ambil ghalibnya. Pada umumnya orang gimana? Atau ketika dia rambutnya dulu masih ada. Dulunya nggak begitu Ustaz, karena yang di profesor pikir mulu rontok semua, panas balanya rontok, botak sekarang. Yang dianggapnya dari sini juga nih, nggak pindah ke sini mukanya. Ya, karena yang dikatakan wajah, ya kenapa? Tapaul muwajah, sesuatu yang digunakan untuk berhadapan. Kita kalau berhadapan kan gini nih, yang dia kan ini, itu namanya dikatakan wajah, depan, berhadapan. Nggak mungkin orang wajah begini, nggak ada, ya, berhadapan kepalanya, ya, walaupun botak, ya nggak. Berarti yang dianggap adalah pada umumnya, pada awalnya. Ustaz, kalau dari lahir nggak ada rambutnya sampai tua, lihat umumnya manusia seperti apa. Ya, nggak usah lihat, ini biasanya standarnya dari sini, ya sampai bawah sini.
Paham nih? Ini muka kita semua harus kena air, dan kalimatnya ghuslul wajhi, mengalirkan air ke wajah. Ingat kalimatnya, bukan mengusap, membasuh atau mengalirkan air. Artinya kalau wudu, ingat kemarin saya bilang, nggak cukup begini, ambil air, nggak sah. Ya, tapi air itu harus mengalir, walaupun air itu masih di tangan kita. Misalnya begini, kalau orang yang di Afrika itu karena airnya dikit, dia ngambil airnya irit, jadi begini, lihat, uangnya diputar di sini, tapi air masih ada nih. Itu nggak apa-apa, karena ada air yang mengalir di mukanya. Selama belum terpisah. Kalau sudah bisa, airnya mustamal, udah bekas. Cuma kalau masih nempel di sini terus diputar-putar sama dia, cukup. Yang penting ada airnya, bukan mengusap. Kalau mengusap ini, walaupun rata, nggak cukup. Paham ini? Karena kalimatnya di Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum." Arti ghusl dalam bahasa Arab sailanul ma, airnya harus mengalir. Jelas ya? Dan ini ya yang harus kena seluruhnya, yajibu ghusluha kulluha, semuanya. Enggak boleh sebagian. Di mata Imam Syafi'i. Enggak boleh wudu itu begini doang. Ini enggak boleh. Karena ada yang begitu tuh. Ya, takut-takutan wudu gitu. Takut basah lah, apalah, rambutnya takut berantakan lah. Ya ente wudu mikirin rambut. Basahin muka ente, ya. Harus kena seluruhnya, zahiruha wa batinuha, baik luar dan dalam. Arti luar dalam ini, luar yang kulitnya kelihatan, dalamnya yang di dalam ini nih, kan ada kulitnya, ya. Karena di muka wajah kita ada 20 jenis rambut, kata para ulama fikih. Di antaranya ini, ya ini, atas bawah, ini, ada lagi si balen yang kayak menir tuh, yang si balen tuh, ujung dari kumis itu dibahas semua tuh. Dia brewok, ada kadang mukanya berambut. Ini seluruhnya harus dibasuh luar dalam. Artinya rambutnya basah, dalamnya pun harus basah. Otomatis kalau kita guyur air akan basah, nyerap dalam. Artinya juga nggak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air atau menyentuhnya air ke kulit. Contoh, orang pakai apa misalnya, cat, ya. Kalau itu tuh supporter bola kan, cat. Persija atau Merah Putih Indonesia, kawan apa nih, dicat sini, seret, ya. Dia wudu, ininya nggak dihilangin dulu, maka wudunya nggak sah. Paham ini? Ya, harus nggak ada sesuatu yang menghalangi air yang ke kulit. Ya, saya ini habis make up, nah perempuan hati-hati nih. Kalau kita punya istri, ya, make up itu boleh nggak perempuan make up-nya? Boleh aja mempercantik diri, asalkan niatnya buat suami. Ini kadang agak perempuan di luar cakep. Di dalam, wah, di rumah, ampun udah dasar udah sobek dipakai. Ya, sini balsam, sini ini minyak kayu putih, ini autan. Kita mau cium dulu, cium yang mana? Baunya enak semua. Kalau di luar, masya Allah, kalau kondangan, ya Allah, ini perempuan salah nih. Kembalikan kecantikan itu, kecantikan kalian ini dibuat seorang suami. Depan suami yang cakep, wangi, oh ya. Kita kembalikan orang-orang kita nih, ya. Orang-orang kita, kalau orang Arab kan di luar cadaran, di dalam rumah cakep. Wangi, pakai baju seksi boleh nggak maksudnya? Wah, boleh banget. Depan suami ya, boleh. Ini seksi di luar, di pamerin pahamnya, ya, pusarnya, pamerin depan laki dong, ya. Jadi laki pulang kerja capek, pikiran dimarahin bos, yang ke rumah segar lagi, semangat lagi. Kebalikan kita udah nyampe dari kantor capek, kerja lembur, ketemu bini, udah tidur, dasternya sobek, bau minyak angin, bau autan. Oh, minyak kayu putih, yang kita, ya. Nah ini yang kebalikan, ya. Dan sekarang begitu, ya. Oleh karena itu perempuan hati-hati yang make up-an. Kalau seandainya make up itu ada yang anti air kan, lipstick ada anti air tuh, kan ada yang nggak kena air, nggak hilang sama air, itu harus dihilangin dulu. Jadi biasanya perempuan kalau mau make up, wudu dulu, wudu baru make up-an. Seandainya batal, udah hilangin dulu, kan ada apa sih namanya, toniknya apa? Iya tonik ya, buat bersih-bersih itu. Ya hilang-hilangin dulu. Apalagi yang pakai maskara, eyeshadow, lipstick, ya, blush on, saya apa juga namanya itu. Jadi saya pakai dan juga. Ya, hilangin dulu. Karena ini bedak kalau tebal apalagi bisa menghalangi air masuk ke kulit, nggak sah. Nah ini hati-hati ya. Kita tanggung jawab kita sebagai suami yang ingetin istri ini. Bang, boleh nggak saya dan boleh, tapi kan kalau ini, paham ya? Ya. Jadi harus dibasuh luar dan dalam. Tapi ada pengecualian, wa yustasna min dzalik al-lihya wal 'aridan idza kana kathifain. Dikecualikan
hanya boleh saja membasuh luarnya saja pada apa namanya bahasa kita cabang brewok, bahasa Indonesia brewok dan jenggot yang tebal. Cuma dua doang nih yang dikecualikan. Kalau orang punya brewok kiri kanan, brewok ini begitu sini, rahang dan jenggot tebal. Ya, arti tebal di sini mana batasan tebal sama tipis? Batasan tebal dan tipis dikatakan tebal apabila jarak takhotub itu jarak majlis berbicara. Paling jauh orang kalau berbicara 1,5 meter. Ya nggak ada orang ngomong itu di sono di sini, nggak ada begitu. Ya, kalau ngobrol berdua nih paling jauh jarak itu 1,5 meter, 3 begini. Paling jauh jarak. Bahkan kalau lagi rahasia kan ketutan gitu kan, lagi ngomongin apa. Ini namanya majlis takhotub, tempat orang berbicara. Kalau dalam jarak 3 kulitnya nggak kelihatan, ya kulitnya nggak kelihatan. Kalau saking tebalnya brewoknya, berarti yang wajib dibasuh cuma luarnya saja, nggak perlu dia sampai dalam-dalam, nggak perlu. Atau jenggotnya tebal sampai nggak kelihatan warna kulitnya, berarti bagian luarnya saja, cukup basuh luarnya saja. Tapi kalau dalam jarak 3 ya kayak saya nih, ada jenggot aja masih kelihatan kan, karena bukan orang Arab. Kelihatan, apalagi yang cuma 3 lembar, ya itu sih kelihatan banget kulitnya. Ini wajib basuh luar dalam, karena yang tadi dikatakan belum tebal tapi tipis. Paham maksudnya ini? Ya, jadi kalau dalam jarak 3 masih kelihatan warna kulit, namanya tipis, wajib basuh luar dalam. Cuma kalau dalam jarak 3 udah nggak kelihatan warna kulitnya, ketutupan rambut semua, dewok sama jenggotnya, berarti dikatakan tebal. Yang wajib dibasuh cuma luarnya saja. Ini pengecualian. Kalau jenggot dan brewoknya ini punya laki-laki. Kalau perempuan brewokan ada brewokan atau jenggotan ada nih, coba lihat di YouTube. Dan ada tuh perempuan brewokan jenggotan dan dirawat sama dia, bangga dengan brewokan. Ini wajib dibasuh luar dalam walaupun tebal. Bener. Kalau perempuan, kenapa Ustaz beda hukumnya? Karena beda. Kalau perempuan yang brewokan dan jenggotan, sunnahnya dihilangin. Sunnahnya dicukur kalau perempuan. Tapi kalau laki yang punya brewok, punya jenggot, sunnahnya dirawat. Gitu ya. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i hukum mencukur jenggot ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan haram mencukur jenggot, yang kedua makruh. Paling ringan makruh. Jadi kalau kita punya jenggot, kalau ikut pendapat Imam Syafi'i minimal hukumnya makruh mencukur jenggot. Jadi kalau bisa dirawat aja. Ya, jadi keren. Kalau banyak, kalau cuma 3 baris sih, emang itu kelihatannya, ya. Cuma sunnah begitu dan merawat jenggot. Dan ini harus sunnahnya itu proporsional. Nabi itu seukuran begini segitu. Ini nggak sampai bawa serem. Islam nggak begitu. Ya, ajaran Nabi itu rapi disisir jenggotnya, dikasih hina sama Rasulullah, pacar. Bukan pacar cewek, bukan pacar Arab tuh. Ya, ini warnanya kuning-kuning. Bagus Rasulullah, ganteng putih tinggi. Ya, cocok. Nah ini begitu Islam mengajarin. Jadi kalau bisa yang jenggot dirawat, dipelihara. Kalau misalnya kira-kira udah aut-autan rapiin, gitu jadi kelihatan cakep. Ini udah kemana-mana, udah kesini, ada yang kesini, kelihatan jelek. Kan orang lihat Islam musuh amat ya, jangan gitu. Nabi nggak ngajarin gitu. Rawat yang baik, disisir, rapiin, ya. Nah ini 2 rambut yang di wajah yang dikecualikan. Kalau tebal hanya dibasuh luarnya saja, dalamnya nggak harus. Kalau pada laki-laki, kalau perempuan harus luar dalam. Kenapa? Karena dia sunnahnya dicukur, bukan dirawat. Kalau ada perempuan begitu, kan ada perempuan yang kumisan, isdaliyah kumisan. Ya, ini kalau kumis nggak dikecualikan. Mau tebal mau tipis, basuh luar dalam. Paham nih? Ya, jadi yang dibasuh ini bagian luarnya saja. Adapun bagian dalam seperti lubang hidung, lubang mulut ini nggak wajib. Ya, bagian bibir merah bibir ini termasuk bagian luar, maka harus kena semuanya. Nggak perlu tuh kita ketika wudu sunat, nggak perlu karena di bagian dalam. Lubang hidung itu nggak perlu karena bagian dalam. Itu masukin nanti bab sunnah saja. Kumur sama masukin air. Jelas kira-kira ini? Ini masalah membasuh muka, ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masalah wudu atau di luar tema? Silakan. Ini hari ini kita hari pengajian terakhir, ya, untuk bab fikih. Nanti minggu depan nggak tahu bapak bahasa tafsir apa? Tafsir kali ya. Jadi sekarang sistemnya gitu. Seminggu fikih, minggu depan apa? Ini ketemu lagi kita bulan depan, bulan September ketemu lagi, ya, untuk pengajian fikihnya. Kalau ada mau bertanya, dipersilakan. Masih ada. Ini jam saya yang benar jam ini. Jam 1:03. Itu jam berapa? 1 kurang.
Jam 1 kurang. Nah, karena jatah kita sampai jam 1 ya. Kalau masih kurang kita tambah masih 3 menit nih. Lanjutin ya sampai jam 1. Kemudian rukun yang berikutnya al-thalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Nah, yang dikatakan tangan dalam bahasa Arab ini kadang artinya berbeda-beda. Dalam bab qisas yang dipotong tangan kalau mencuri, ini sampai pergelangan tangan. Disebut tangan juga. Dalam bab wudu, tangan itu sini sampai sini. Nah, sampai sikut dalam bab wudu. Dalam bab lugha bahasa, tangan semuanya. Ini tangan semua nih. Gitu ya kan? Nah, jadi dalam bab wudu pengertian tangan hanya dari ujung jari sampai sikut. Ini yang wajib dibasuh. Sunnahnya nanti sampai sini. Tapi yang wajib cuma sampai sini saja. Ya, ini yang wajib. Apa itu sikut? Sikut itu adalah tulang yang menonjol di antara lengan atas dan lengan bawah. Ini lengan atas, lengan bawah ada tulang menonjol nih. Ini yang sikut. Nanti kita basuh sampai sini. Tapi kalau bisa yang wajib lebihin supaya yakin kena semuanya. Jangan pas banget. Ya, jangan begitu juga wudu, irit amat. Ya, dilebihin dikit. Khawatir ntar ada bagian yang wajib gak kena air. Ya, dan ini sama kalimatnya ghuslu, harus ngalir airnya. Berarti airnya itu harus mengalir. Baik kita ambil air begini kita jalanin atau kita guyur pakai gayung atau pakai keran. Itu cukup. Atau kita masukin di kolam yang gede. Nah, itu boleh juga karena seakan airnya ngalir tangan kita. Tapi nggak boleh kita ambil ini. Nggak boleh. Itu namanya mengusap, namanya masuk dalam bahasa Arab. Ini tangan harus airnya mengalir. Dan sama syaratnya harus tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit kita. Contoh, perempuan pakai kutek. Nah, ya. Boleh nggak perempuan pakai kutek memperindah kukunya? Ya boleh-boleh aja, tapi dengan syarat kalau ente pengen sholat, hilangin dulu kutek ente. Ya kan ada cairannya tuh, hilangin. Karena kutek itu dia ada jirimnya, ada bendanya di situ yang menghalangi air masuk. Ya, beda sama misalnya pacar kuku. Pacar kuku kan biasanya kayak bubuk tuh, ya. Dibiarin berapa jam, 1 jam 2 jam ada cairannya, dihilangin, nah ada warnanya kuning di sini. Itu cuma asar doang, dalam besar bekasnya doang, bukan bendanya, bekas. Ya, tapi kalau kutek bekas apa benda? Bendanya itu, catnya itu kan, catnya itu harus dihilangin. Jadi kalau perempuan yang pakai kutek pengen sholat, hilangin dulu kuteknya, baru sah wudunya. Kalau ente pakai kutek sholat, wudunya nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Paham ini? Nah ya, nanti dibahas tuh masalah tato gimana? Ya, punya tato di muka, tompel kali ya, jarang tato di muka, tato di tangan, preman, atau mau gaya-gayaan tato. Ya, gimana bisa? Sedangkan tato itu kan memasukkan cat ke kulit luar kita, kan dimasukin pakai jarum. Ya, katanya sih belum tahu. Saya lihat di TV itu caranya, kayak sakit katanya gitu. Kita mau tahu gimana caranya. Ya, ini berarti ada cat yang ada di permukaan dasar kulit kita, kulit luar kita. Ini mencegah masuknya air ke dalam. Gimana nih hukum? Pertama, hukum memakai tato atau membuat tato adalah haram. Yang mentato tubuhnya haram, yang tukang tato juga kerjaan yang haram. Jadi di antara kita jamaah al-hidayah jangan ada yang jadi tukang tato, ya kan? Kalau tukang cleaning service masih halal, tukang tato nggak boleh. Ya, dalam mata kita itu hukumnya haram karena idzat dan nafas menyakiti diri sendiri. Ya, orang yang membantu orang maksiat dihukumi maksiat. Bikin tato haram. Kan saya bukan saya yang ditato, orang lain. Saya cuma bikin doang. Sama kayak ente nolongin orang zina, dikasih pakai apa? Pelacurnya. Bukan saya yang zina, Ustaz, saya cuma ngasih perempuan doang. Sama itu bantuin juga. Ya. Orang mabuk, Ustaz saya nggak mabuk, cuma saya ngasih duit buat bibir. Sama itu nolong juga. Ya. Ya, orang yang membantu orang maksiat dihukumi maksiat. Sama seperti begitu. Makanya jadi pekerjaan yang halal. Ya, bartender haram, udah nggak usah pakai tender. Ya, itu hadisnya jelas. Yang nyiapin minuman, yang nganterin, saya cuma waiternya doang, haram. Ya, kita cari kerja yang jelas aja dah. Buat apa ente kasih makan tubuh ente haram? Ya, masuk tiap hari buat anak istri, ya Allah, alhamdulillah. Mendingan kita yang halal, nggak usah banyak-banyak, gaji 1 miliar aja sebulan, yang penting halal. Ya kan, daripada 1 juta, udah haram, ya. Udah haram 1 juta lagi. Alhamdulillah, cari yang halal yang berkah. Insya Allah yang halal itu berkah. Ya, cukup insya Allah. Nah jadi harus tidak ada yang menghalangi sesuatu yang masuknya air ke dalam kulit kita, seperti kutek, tato. Nah tato gimana Ustaz kalau
saya preman Ustaz. Ya, kalau saya tobat, ya, gimana Ustaz saya mau sholat? Boleh nggak? Ubah, sholat sekarang. Ya, wudunya gimana Ustaz? Takut saya banyak mati. Wajib dihilangin kalau mampu. Wajib dihilangin kalau mampu. Mampunya gimana? Mampu mungkin dari segi biaya, ya, mampu dan tidak menyakiti diri. Kalau mampu, Ustaz, ada Ustaz obat disuntik atau laser, cuma biayanya 50 juta Ustaz, saya boro-boro preman kampung saya. Gak punya duit, ya, malakin aja dapat 5.000, 20.000 tuh bagus saya malakin tuh. 50 juta dari mana Ustaz? Saya mau tobat ini. Ya udah, selama ini berarti ente belum mampu, ente silakan wudu dimaafin. Tapi nanti kalau ente jadi orang kaya, tobat nih, jadi pengusaha sukses, kaya, wajib ente dengan cara yang tidak menyakitkan. Atau ada cara ngilangin tapi sakit, dipakai apa? Setrikaannya, ya, katanya begitu. Cus, wah saya ngebayanginnya saya ngeri banget. Yo, saya kena setrika aja dikit udah merepuk sakit banget. Apalagi cus gitu. Aduh. Ini gimana? Gak wajib. Berarti belum mampu. Itu nyakitin diri sendiri, gak usah. Ya, selama ente belum mampu dengan cara yang tidak menyakitkan, ente berarti belum mampu. Ya, silakan ente tobat kepada Allah, ente wudu, ente sholat, insya Allah dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi kita yang belum punya tato, jangan mulai-mulai. Antar juga dimaafin, tatoan duluan. Ya, jangan usah dah. Ya, tato orang boleh tatoan keren. Ente orang kulit hitam, hidung pesek. Duit kagak ada, tatoan gambar kambing lagi. Jangan ada kodok di sini. Tato kodok. Jangan ada tato, nggak usah. Ya, orang keren nggak cuma dari tato. Ya, orang keren itu nggak harus pakai tato. Banyak orang ganteng gagah yang nggak tatoan, cakep. Ya, bahkan Islam aja seperti itu. Nggak usah tatoan. Ya, jadi kalau sudah terlanjur punya tato, ya udah tobat sama Allah. Kalau emang nanti punya duit, hilangin dengan cara laser ya, atau suntik, ya, nggak terlalu sakit, itu boleh. Cuma kalau nggak bisa, kecuali dengan cara dipakai setrikaan, ya nggak usah. Berarti ente orang tobat dan orang susah, gitu ya. Silakan tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pintu tobat Allah terbuka lebar bagi siapa aja, bagi preman. Jangan pakai kalimat nanggung, Ustaz, lu harus pakai nanggung. Ustaz, saya begini dah, tanggung sekalian dah, saya mati. Jangan. Gak ada kalimat nanggung. Allah akan terima tobat kita kapan saja sebelum ajal kita nyampe ke tenggorokan. Ya, gak ada tuh kalimat dan terlanjur Allah gak bakal maafin saya. Gak, Allah akan maafin kita setiap kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mau tobatan nasuha. Tobat gak ngulangin lagi. Kadang kita tobat sambal doang sih. Ya, tobat saya Ustaz, gak mau lagi di sini. Besok tawarin lagi. Oke, ayo lagi. Jangan, alhamdulillah ya. Ayo tobat terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita salah, buru-buru istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Dan yang wajib juga melebihkan sedikit. Khawatir ada yang kurang. Dan juga perhatikan kalau misalnya ada yang biarang kukunya panjang, ini ausah ya, tahta al-far harus dihilangin. Kotoran yang ada di bawah kuku dihilangin. Ini udah biarang kuku, hitam semuanya. Ya nggak pernah bersihin. Sunnahnya itu dipotong tiap minggu, hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat sunnah potong kuku. Nanti diajari gimana sunnah cara potongnya, ya. Tapi bagi yang saya ini pedagang handphone, jadi ada kuku yang saya piara buat buka handphone, misalnya, di alasan aja tuh, ya. Misalnya begitu juga gimana? Kotorannya hilangin, bersihin. Apalagi tukang oli, ya, tukang bengkel. Itu kalau sebelum wudu hilangin dulu, usahakan dulu pakai bensin, tanah, hilangin, ya, supaya saat ini mendapat yang terkuat seperti itu. Ya, kalau misalnya beratnya minta susah-susah diulang-ulang gimana? Ada yang mengatakan ya udah kalau udah usaha lagi nggak bisa, yuk Pak dimaafkan, gitu ya. Di Islam itu nggak berat kok, ya. Ada makanya kata Rasulullah, ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara ulamaku adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun wudu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, insya Allah bulan depan, yang benar-benar lupa batasannya, ya, sampai rukun yang keempat yaitu mengusap kepala. Mana batasan kepala? Gimana kalau kita cuma basuh rambut doang atau lap basah di sini, boleh nggak? Akan kita bahas di sini. Ya, ada pertanyaan sebelum itu sesuai tema atau menurut tema dipersilakan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang wudu, kalau seandainya di tangan sekitar yang sampai siku sini, sikunya ada luka, itu kan nggak bisa kena air, itu bisa sampai sini, bagaimana? Nah, ini nanti masuknya bab tayamum. Pembahasan nanti di belakang. Ya, pada dasarnya begini. Kalau ada luka di anggota wudu,
di pendapat terkuat ya mazhab Imam Syafi'i. Dan anggota yang muka itu ada pada kedua anggota tayamum, muka sama tangan, maka dia wajib wudu. Yang sehat wajib diwuduin, yang sehat wajib kenain air. Nanti untuk mengganti ini maka dia wajib tayamum di muka dan di tangan. Permasalahannya kalau lukanya itu di muka atau di tangan, berarti yang untuk menggantikan yang luka kan nggak sempurna juga. Kalau di kaki lukanya nih, ya tayamum kan di muka sama tangan sempurna, nggak masalah. Cuma masalahnya ini pengganti wudu muka sama tangan, tangan juga luka juga, ya maka dia tetap wajib wudukan yang sehat. Nanti kemudian ketika basuh ini yang sehat udah dibasuh, kemudian dia tayamum muka sama tangan, lanjutkan kemudian basuh kepala sama kakinya, kemudian dia sholat. Tapi di mata kita terkuat pendapatnya nanti kalau dia udah sehat wajib ngulangin lagi sholat yang pernah dia kerjakan dengan tayamum tadi, walaupun sudah sholat. Kenapa? Karena pengganti wudunya tidak sempurna juga. Kan pengganti wudu tayamum, sedangkan tayamumnya juga nggak sempurna karena ada yang terhalang dalam tayamumnya. Kecuali lukanya di kaki, dari kepala misalnya, itu bukan anggota tayamum, nggak masalah. Ya, jadi tetap sholat, wudu yang sehat diwuduin. Ketika membasuh yang sakit sudah yang sehat sudah diwuduin, sisa gantinya yang diperbadili dengan cara tayamum. Gitu ya. Kemudian lanjutkan wudu, basuh kaki, selesai sholat. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Nanti lebih jelasnya ada di bab tayamum nanti pertemuan berikutnya. Jelas ya? Ya, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Kalau nggak ada ya kita tutup dengan suratul Fatihah. Namun pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini mudah-mudahan kita bisa pahami, kita bisa amalkan dalam ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan pengajian kita ini ibadah kita dianggap sah dan benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa lebih dekat lagi sama Allah, lebih cinta pada Allah dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pengajian kita berikutnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.